Bayangin nih, kamu udah lolos tahapan-tahapan interview dan akhirnya muncul pertanyaan berapa ekspektasi gaji kamu. Nah, di sini banyak pencari kerja yang kebingungan. Apa harus jujur, hati-hati, atau malah diem aja? Nah, negosiasi gaji ini ternyata punya banyak cerita dari tiap orang workers. Yuk kita lihat gimana cara mereka menyikapinya. Ya, namanya Salman Parisi. Saya Muhammad Hafid, biasa dipanggil Hafid. Halo, aku April. Nama saya Rama Arifin, bisa dipanggil Rama. Saya Yuda Pratama, bisa dipanggil dengan Yuda. Oke, kalau misalkan aku udah punya pengalaman yang cukup di bidang aku berani untuk melakukan negosiasi. Ngikut aja. Nego dulu sih biasanya. Kalau misalkan memang memiliki pengalaman dan saya juga memiliki soft skill yang pas, pasti saya akan menego untuk gajinya gitu. Tapi apabila memang belum sesuai dengan pengalaman dan saya masih minim untuk skillnya, mengikuti dari perusahaan. Saya mengikuti tawaran dari perusahaan karena sesuai kualifikasi keahlian kan sesuai. Nah, seperti kayak operator maupun apa kan, tiap operator kan gajinya beda-beda sih dari setiap perusahaan itu. Terima, karena apabila memang tidak dengan sesuai pengalaman kita sebelumnya, saya pasti akan terima, karena saya tipe orang yang pengen belajar tentang banyak hal. Saya melihat sesuai kualifikasi data dari pekerjaan. Nah, misal dari pekerjaan dari admin maupun operator maupun apa, saya kan untuk bernegosiasi dulu masalah itu. Lah, kan kebanyakan operator kan minim ada gaji yang 3 juta maupun berapa sampai 4 juta. Untuk admin kan bisa jadi 5 juta atau berapa. Saya mengikuti kualifikasi data dari seseorang yang mempunyai keahlian gitu. Lihat pekerjaannya dulu seperti apa. Yang nggak berani nego sih. Kalau aku berani nego. Saya lebih pengalaman kerja sih, karena pengalaman lebih meningkatkan skill dan bisa mengembangkan untuk berekspektasi di luar. Pengalaman kerja dulu. Dua-duanya sih ya, kalau bisa ya gaji sesuai ya kan apa yang kita harapin, skill juga dapat kan. Kalau untuk sekarang karena aku punya pengalaman, aku lebih mentingin gajinya terlebih dahulu. Pengalaman kerja dulu, karena saya masih jatuhnya lebih muda ya, masih muda, jadi saya pengen belajar lebih banyak hal-hal baru. Mungkin kayak menyindir sedikit ya. Menyinggung. Nah, belum pernah sih. Kalau triknya kurang tahu ya, saya mempunyai punya jawaban sendiri karena sesuai bidang saya yang ada. Saya untuk mengungkapkan gaji untuk mempertimbangkan gaji yang sebelumnya kan sebagai operator sekian, dan untuk di operator ini saya sekian tuh. Pastinya sih senyum-senyum dulu ya yang pertama. Terus kita juga membahas tentang skill saya yang saya tipe orang yang memiliki tipe yang fleksibel ya, pribadi yang fleksibel. Terus habis itu saya juga pasti melebihkan untuk skill saya. Dari situ saya bakal menjual skill saya. Memang apabila bisa ya kita sikat. Kalau untuk nego gaji, yang pertama pasti aku lihat terlebih dahulu job desk-nya ya, apakah sudah sesuai nih dengan salary-nya. Kalaupun di bawah gajinya, mungkin aku akan negosiasi untuk minimal adalah UMP penempatan aku kerja. Terus juga nanti aku sesuaikan juga nih, kalau misalkan kantornya jauh dari lokasi aku sekarang, aku mungkin akan nego lagi untuk bisa nantinya aku ngekos di dekat kantor, dan itu pasti membutuhkan uang juga nih untuk bayar dia Kalau dari situ sih biasanya, kalau dari saya sendiri melihatnya dari yang dia tawarkan dulu sih, biasanya kayak gitu. Pasti akan ada di range dulu. Nah, dari range tersebut baru kita pilih yang paling tinggi. Dari upah minimum itu kan bisa melihat dari kebijakan operator seberapa, untuk admin berapa gitu, buat pertimbangan. Ya, kita ngeliat dari jarak dari rumah ke kantornya sih Kak. Kalau sesuai untuk gajinya
ya oke aja sih Kak untuk kebutuhan sehari-harinya, bayar kos, entah itu bayar iuran juga ya kan, untuk nabung juga bisa kan kalau ada. Kalau untuk gaji tersebut udah sesuai atau belum, kita lihat terlebih dahulu ya dari job desk-nya. Terus kalau untuk di Indonesia ini kan pasti ada standar ya, kita udah ada standar UMP, UMR gitu ya. Mau nggak mau suatu perusahaan tuh harus sesuaikan dengan UMP tersebut, karena UMP ataupun UMR ini itu memang cocok untuk satu orang, untuk menghidupi satu orang di 1 bulan ke depan. Topik gaji emang sensitif, tapi justru di situ letak keberanian seorang mencari kerja diuji. Negosiasi bukan cuma soal angka, tapi gimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Jadi, next time kalau ditanya soal gaji, kamu tim yang berani nego atau ngikut aja deh? Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.